Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Nurleli Rohma dengan NPM 201030303095, yang kedua Duta Yanuar Pamungkas dengan NPM 2010303104, Ananda Oktaviani Subukti dengan NPM 2010303110, dan yang keempat Vina Umi Fadlila Armayasari dengan NPM 2010303119 akan menjelaskan mengenai rancangan praktikum pembiasan cahaya. Tujuan praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui adanya pembiasan cahaya pada pensil yang dimasukkan ke dalam air biasa dan air sabun. Yang kedua, mengetahui adanya pembiasan cahaya pada tanda panah yang diletakkan di belakang gelas yang berisi air biasa dan air sabun. Next. Hipotesisnya yang pertama yaitu pada percobaan pembiasan cahaya pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil akan terlihat seperti patah. Sedangkan pada percobaan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air sabun, maka bagian pensil yang tercelup ke dalam air sabun tidak akan terlihat. Yang kedua yaitu pada percobaan pembiasan cahaya pada tanda panah yang dilihat dari belakang gelas yang berisi air, tanda panah akan terlihat arah tanda panahnya berubah menjadi terbalik. Sedangkan pada percobaan pembiasan pada tanda panah yang diletakkan di belakang gelas yang berisi air sabun, tanda panah akan tidak terlihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada landasan teori. Pembiasan cahaya atau disebut dengan refraksi merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena adanya perbedaan medium. Pembiasan cahaya juga merupakan pembelokan cahaya saat berkas cahaya melalui bidang batas dengan dua medium yang berbeda indeks biasnya. Setiap medium mempunyai indeks bias yang berbeda dan memiliki sifat spesifik. Indeks bias mutlak dari suatu bahan adalah perbandingan antara kecepatan di ruang hampa dengan kecepatan cahaya yang ada di bahan tersebut. Sementara indeks bias relatif adalah perbandingan indeks bias dari dua medium yang berbeda. Indeks bias relatif pada medium kedua terhadap medium pertama merupakan suatu perbandingan indeks bias antara medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Arah pembiasan cahaya. Yang pertama itu mendekati garis normal. Bisa dilihat ya gambarnya. Di mana di sini ada perbedaan kerapatan dari udara menuju ke air. Lanjut. Yang kedua, menjauhi garis normal. Di sini juga ada perbedaan medium kerapatan di mana air lebih rapat menuju ke udara yang lebih renggang. Hukum Snellius pembiasan cahaya. Hukum Snellius pembiasan cahaya itu berisi, pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang yang datar. Kedua, pembagian antara sinus sudut datang dan sudut bias akan menghasilkan suatu nilai yang dinamakan indeks bias. Secara matematis, pembagian sinus datang dan sudut bias adalah sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N1 per N2, di mana I sama dengan sudut datang dan R adalah sudut bias. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Pina. Syarat terjadinya proses pembiasan cahaya yang pertama, cahaya yang merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan optik seperti udara dengan air, air dengan kaca, udara dengan kaca, dan lainnya. Kedua, cahaya yang datang diharuskan miring pada batas dua medium karena apabila tegak lurus, maka yang terjadi adalah tidak akan mengalami pembiasan. Ketiga, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, misalnya kaca menuju ke udara, harus mempunyai sudut bias nilainya lebih kecil dari 90 derajat. Hal tersebut dikarenakan apabila sinar bias nilainya sama dengan 90 derajat, maka cahaya tidak akan dapat memasuki medium kedua. Sementara apabila sudut bias lebih besar nilainya dari 90 derajat, maka yang terjadi adalah peristiwa pemantulan sempurna. Variabel.
Variabel dari pembiasan cahaya ini adalah variabel bebasnya jenis air atau air bening dengan air sabun. Variabel terikatnya terjadinya pembiasan atau tidak terjadinya pembiasan. Variabel kontrolnya gelas plastik bening, pulpen, spidol, dan kertas HVS. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas, air, sabun mandi atau sabun colek, pulpen, spidol, gunting, kertas HVS. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mbak. Untuk cara kerjanya bisa langsung digeser Mbak. Di sini kita menggunakan dua cara kerja. Yang pertama itu untuk praktikum yang pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian itu kita tuangkan air ke dalam gelas 1. Yang ketinggian air minimal setengah gelas ya. Kemudian buatlah air sabun dengan untuk 2 gelas dengan ketentuan air sabun yang dibuat sampai benar-benar keruh, tidak dapat tembus padang ya. Jadi benar-benar tidak bisa ditembus padang oleh cahaya ya. Kemudian tuangkan air sabun yang telah dibuat ke dalam gelas 2 dengan ketinggian air sabun minimal setengah gelas juga. Kemudian masukkan pulpen ke dalam gelas berisi air dan air sabun tersebut. Amati dan catat hasil dari pengamatan yang ini ya untuk praktikum 1. Itu. Lanjut, Mbak. Untuk praktikum kedua sebenarnya hampir mirip, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas 1. Jangan lupa untuk teman-teman ini dinomori ya gelasnya ya. Dengan ketinggian air minimal setengah gelas. Kemudian air sabun untuk gelas kedua. Dengan ketentuan air sabun dibuat sampai benar-benar keruh, tidak dapat tembus pandang. Jadi seperti yang di praktikum 1 ya, sama ya. Kemudian tuangkan air sabun yang telah dibuat ke dalam gelas 2 dengan ketinggian air sabun minimal setengah gelas. Kemudian kita harus potong kertas HVS dengan ketentuannya 8 cm x 8 cm ya. Kemudian gambarlah 2 panah searah pada kertas HVS yang telah dipotong tersebut. Kemudian letakkan gambar kedua panah tersebut di belakang gelas yang berisi air dan sabun. Kemudian kita amati dan catat hasil dari pengamatan tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah katanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.